Sekali lagi saya terima kasih sudah digembleng di Pramuka, mulai dari Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega. Saya bangga. Saya pernah mengikuti jambore daerah, jambore nasional, ada Raimuna dan sebagainya, bisa berinteraksi dengan teman-teman seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Itu membuat kita jadi bangga menjadi manusia Indonesia. Dan sekarang kebanggaan itu dipupus, dihapus oleh Pak Menteri Nadiem. Mudah-mudahan belum terlambat untuk mengakui kekhilafan dan mengembalikan lagi Pramuka. Kalau perlu, Pramuka ini dianggap sebagai pelajaran wajib untuk mengasah kemandirian, keterampilan, kepemimpinan dari anak didik kita, bukan malah dihilangkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini heboh di media sosial, di media massa terkait dengan keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek Dikti Nadiem Makarim dengan menghapus Pramuka, Praja Muda Karana dalam ekstrakurikuler di sekolah. Jujur saya kaget sekaget-kagetnya. Karena saya ini dibesarkan, dilahirkan, dibina, dibentuk dalam wadah kawah Candra di Muka yang bernama Praja Muda Karana atau Pramuka. Mulai dari Siaga, Penggalang, Penegak sampai Pandega. Saya ikut terus. SD, SMP saya ikut beberapa jambore nasional, jambore daerah di kampung saya di Jawa Timur, sampai jambore tingkat nasional. Di Pramuka itu kita diajari bagaimana kita mempunyai empati sosial satu sama lain, bekerja sama, membangun teamwork building. Di Pramuka juga kita diajarin bagaimana kepemimpinan dan menjadi terampil tali temali. Kemudian kalau malam, jurit malam misalkan, atau menghadapi rintangan-rintangan, membaca tanda-tanda semapur, morse dan sebagainya, itu semua dipelajari di Pramuka. Dan saya terima kasih kepada Pramuka karena berkat Pramuka saya bisa menjadi seperti sekarang. Dan orang-orang seperti saya ini banyak. Era kelahiran 60-70 itu biasanya itu lahir dari sekolah yang menerapkan Pramuka, Praja Muda Karana. Ada gugus depan di masing-masing kabupaten. Itu yang melahirkan, ada yang namanya persami, perkemahan Sabtu Minggu, itu mendidik orang untuk mandiri. Dan sekarang oleh Pak Menteri yang saya tahu persis belum pernah ikut Pramuka, Pramuka dihapuskan. Ini aneh. Aneh bin ajaib. Yang membuat saya agak bingung adalah mengapa Ketua Kuartir Nasional Pramuka tidak langsung protes. Jangan sampai pendidikan kita ini dijadikan alat coba-coba. Kurikulum merdeka, saya tidak membantah. Meskipun banyak juga yang memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan. Tapi kenapa harus menghilangkan sesuatu yang sangat penting, yaitu Pramuka? Apa urgensinya Pramuka dihilangkan di ekstrakurikuler? Dalam penjelasan di DPR, Nadiem bilang, oh nanti akan kita masukkan ke co-kurikuler. Ini rencana, tidak masuk akal. Sama seperti saya protes, pelajaran sejarah di sekolah kita baru diberikan di kelas 10. Bingung saya. Padahal dulu saya ini menerima pelajaran sejarah mulai SD. Saya tahu persis tentang
perjuangan Pangeran Diponegoro, Mojopahit, Singosari. Ini membuat orang tahu bahwa inilah Indonesia, lahir dari sejarah yang panjang, lahir dari permasalahan-permasalahan yang luar biasa hebat seperti Mojopahit, ada Patih Gajah Mada, ada Malahayati, ada juga sisi gelap dalam sejarah dan itu harus diungkapkan. Ada pengkhianatan-pengkhianatan, ada kolaborasi-kolaborasi dengan penjajahan-penjajahan, itu harusnya diungkapkan. Tapi ini tidak disampaikan mulai dari SD sampai SMP. Saya tidak tahu. Sekali lagi saya bingung dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Musik katanya sudah dihapus juga. Saya bingung. Yang membuat saya protes adalah pramuka ini. Sekali lagi saya katakan, pramuka itu membentuk jiwa kepemimpinan, melatih kemandirian, melatih kita membangun teamwork, melatih kita untuk empati sosial, melatih kita untuk terampil, kok malah dihilangkan. Menjadi manusia mandiri seperti usia seperti sekarang, itu tidak hanya dibentuk dari pelajaran sekolah, dari buku, tapi juga dari praktek di lapangan. Saya berharap DPR RI yang menjadi counterpart dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan protes sehingga pramuka dikembalikan lagi. Kalau perlu wajib pramuka itu diterapkan. Dulu malah ada seragam pramuka. Dan saya minta kepada Kuarnas, Kuartir Nasional Pramuka, proteslah gitu loh. Karena kita tahu persis betapa pentingnya pramuka ini. Pramuka ini membentuk kita menjadi manusia yang egaliter, setara. Kepada pembina yang sepuh-sepuh pun kita memanggil dengan kakak. Betapa egaliternya pramuka ini. Kita jadi terampil. Saya tidak mengerti ini. Mungkin dalam circle di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelilingi Pak Menteri ini tidak ada satupun yang pernah mengikuti pramuka sehingga pramuka dianggap tidak ada. Ini masalah pramuka, sejarah. Saya belum pernah melihat Pak Nadiem Makarim membentuk tim sejarah baru yang mengkoreksi dan meluruskan sejarah Indonesia harus dibuat apa adanya. Yang putih harus disampaikan secara putih, yang hitam harus disampaikan secara hitam, supaya rakyat Indonesia, anak didik kita belajar. Inilah yang putih, inilah yang hitam, inilah perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Jangan sejarah hanya dibuat berdasarkan selera penguasa, seperti zaman Orde Baru waktu itu. Jadi, sejarah ini PR berikutnya. Tapi PR saya, protes saya adalah pramuka. Karena menurut saya pramuka ini sangat penting. Sekali lagi saya terima kasih sudah digembleng di pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak pandega, saya bangga. Saya pernah mengikuti jambore daerah, jambore nasional, ada Raimuna dan sebagainya, bisa berinteraksi dengan teman-teman seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, itu membuat kita jadi bangga menjadi manusia Indonesia. Dan sekarang kebanggaan itu dipupus, dihapus oleh Pak Menteri Nadiem. Mudah-mudahan belum terlambat untuk mengakui kekhilafan dan mengembalikan lagi pramuka. Kalau perlu, pramuka ini dianggap sebagai pelajaran wajib untuk mengasah kemandirian, keterampilan, kepemimpinan dari anak didik kita, bukan malah dihilangkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Pramuka. Saya Rudi SKM.